Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Pulup. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan membahas tentang soal-soal untuk menentukan titik berat. Dan kali ini saya akan membahas tentang soal titik berat terkait pada benda dua dimensi, yakni benda yang memiliki panjang dan lebar, atau sering juga disebut dengan benda luasan. Yang pertama, perhatikan dulu gambarnya. Ada sebuah bangun luasan atau bangun dua dimensi dengan bentuk seperti pada gambar. Kita diminta untuk menentukan titik berat bangun tersebut. Perhatikan bahwa pada sisi kiri bangun tidak menempel pada sumbu Y dan sisi bawahnya juga tidak menempel pada sumbu X. Ini akan berpengaruh pada koordinat benda tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memudahkan analisis, kita potong benda tersebut menjadi 3 bagian. Ini saya potong menjadi 3. Yang pertama adalah potongan hijau, kita sebut dengan benda hijau, benda 1. Kemudian yang kedua adalah berwarna biru, kita sebut dengan benda 2. Yang ketiga adalah segitiga berwarna peach, kita sebut dengan benda 3. Kemudian langkah yang kedua setelah kita bagi menjadi 3 bagian, langkah yang kedua adalah menentukan koordinat titik berat masing-masing bagian. Untuk benda 1 berbentuk persegi panjang, maka koordinat titik beratnya ada di tengah karena homogen, berada pada koordinat sumbu XY adalah 2, X-nya 2, Y-nya 4. Sehingga untuk benda 1 bisa kita tentukan X1-nya 2, Y1-nya 4. Kemudian A1 atau luasan benda 1, kita tinggal menghitung 2 kali 2 sama dengan 4. Kita lanjutkan ke benda 2, berbentuk persegi panjang. Titik beratnya karena homogen juga berada di tengah pada koordinat 3 sumbu X-nya dan 2 sumbu Y-nya, sehingga bisa kita tentukan X2 sama dengan 3 dan Y2 sama dengan 2. Kemudian untuk A2 adalah luasan untuk benda kedua, kita tinggal menghitung 2 kali 4 sama dengan 8, sehingga A2-nya kita tulis 8. Kita lanjutkan analisis pada benda ketiga. Pada benda ketiga agak berbeda karena di sini segitiga, kita merujuk ke tabel yang sudah kita bahas bahwa untuk beberapa benda ada titik berat masing-masing, dan untuk segitiga ditentukan bahwa titik beratnya ada di sepertiga dari ketinggian. Sehingga kalau di sini ketinggian segitiganya dimulai dari 5 sampai 8, ada 3 satuan, sehingga sepertiganya ada di sini. Oleh sebab itu, koordinat titik beratnya ada di titik yang saya tunjukkan, sehingga kalau kita lihat koordinatnya pada sumbu X sama dengan 6, sumbu Y-nya sama dengan 2. Maka bisa kita tulis X3 sama dengan 6, Y3-nya sama dengan 2. Luasnya berapa? Luasnya kita hitung bahwa segitiga luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya 2 kali setengah berarti 1 kali tingginya 3. Berarti 1 kali 3, 3. Luas segitiganya 3, sehingga kita tuliskan A3 sama dengan 3. Nah, ketika kita sudah menentukan koordinat titik berat dari 3 benda tersebut, yakni X, Y, dan luasnya, kemudian kita tinggal memasukkan pada persamaan ini. X0 digunakan untuk menentukan koordinat gabungan dari 3 benda ini pada sumbu X. Dan Y0 adalah koordinat titik berat gabungan dari 3 benda ini pada sumbu Y. Kita lanjutkan. Nah, di sini sudah kami beri warna sesuai dengan benda masing-masing untuk memudahkan Anda memahami dari mana angka-angka ini muncul ya. Kita masukkan saja X1, A1, X2, A2, X3, A3, A1, A2, A3. Maka untuk koordinat titik berat gabungan dari 3 benda ini pada sumbu X, kita dapat menemukan nilainya 3,84. Dan untuk sumbu Y kita temukan nilainya Y sama dengan Y0 sama dengan 2,31. Sehingga koordinat titik berat dari
benda ini, benda luasan ini ada pada 3,84 sumbu X-nya dan 2,31 sumbu Y-nya. Kalau kita gambarkan 3,84 sekitar di sini sumbu X-nya, kemudian Y-nya 2,31. 2,31 di sini kita tarik ada di titik merah. Kemudian untuk bentuk lain, contoh di sini ada sebuah persegi, kemudian diberi lubang. Kalau persegi ini tidak berlubang, maka titik beratnya mudah kita tentukan, pasti ada di tengah, sehingga bisa kita tentukan kira-kira koordinat titik berat persegi tanpa lubang ini nanti ada di 4,4. Tetapi kasusnya adalah ini diberi lubang, sehingga karena adanya lubang ini maka akan ada pergeseran titik berat. Secara logika, karena lubangnya terletak di sisi kiri atas, maka titik beratnya pasti akan turun ke bawah dan bergeser ke kanan. Berarti turun ke bawah dan geser ke kanan. Oke, untuk lebih memastikan kita hitung saja. Caranya sama. Jadi ini nanti kita anggap sebagai dua benda luasan. Yang pertama adalah persegi hijau dan yang kedua adalah lubang. Jadi lubang dianggap sebagai benda. Kemudian kita rubah rumusnya. Kalau biasanya kita gunakan plus, nah ini kita gunakan minus untuk mengurangi lubang ya. Untuk lubangnya kita anggap minus. Oke, kita lanjutkan. Pertama tadi sudah kita bahas bahwa bila tanpa lubang maka koordinat titik beratnya ada di 4,4. Kemudian kita tentukan X1 untuk benda persegi tanpa lubang, maka titik beratnya ada di 4, sumbu X-nya, sumbu Y-nya ada di 4, sehingga X1 4, Y1-nya 4. Luas benda 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga luas benda 1 adalah 36. Untuk benda 2 itu lubang, X2-nya, koordinat titik beratnya, lubang, kan lubangnya adalah lingkaran, maka koordinatnya ada di tengah. Kita tarik ke bawah pada sumbu X sama dengan 3, sehingga X2-nya 3. Kita tarik pada sumbu Y, 5, sehingga Y2-nya 5. Kemudian luas lubang, kita gunakan luas lingkaran, pi R kuadrat, karena di sini jari-jarinya 1, maka akan ketemu nilainya 3,14. Setelah ketemu koordinat titik berat masing-masing benda dan luasannya, kita tinggal masukkan. Ingat bahwa karena di sini lubang, maka rumusnya kita ganti dengan minus. Sehingga X0 sama dengan X1 kali A1 dikurangi X2, ini lubang ya, dikali A2, dibagi luasan benda 1 yang hijau dikurangi luasan lubang. Begitu juga dengan koordinat titik berat pada sumbu Y atau Y0, Y1 kali A1 dikurangi Y2 kali A2 dibagi A1 atau luasan benda persegi dikurangi luasan lubang yang berbentuk lingkaran. Sehingga kita akan temukan bahwa X0-nya berada pada koordinat 4,09 dan Y0-nya 3,9. Oke, berarti pergeserannya kalau semula tanpa lubang koordinat persegi ada di 4,4, karena diberi lubang maka akan bergeser ke 4,09 dan 3,9 sumbu Y-nya, sehingga terjadi pergeseran 0,09 pada sumbu X dan min 0,1 pada sumbu Y. Demikian penjelasan saya, semoga bisa membantu Anda dalam mempelajari fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.